Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jawa. Kangen sekali rasanya saya 1 bulan tidak upload ya. Mohon maaf karena memang saya butuh, ya semua orang pasti butuh break untuk memikirkan sesuatu ya. Jadi saya memang butuh break untuk menganalisa bagaimana channel YouTube saya, harus bagaimana. Dan kali ini adalah zodiak untuk Aries. Semoga Aries, kalian yang mungkin melihat channel ini diberi kemudahan dan kesehatan, selalu diberi kelapangan juga dan juga kebahagiaan ya. Kali ini ada file 1, ada file 2 dan ada file 3 ya. Sengaja kenapa saya bikin 3 file, biar saya berharap lebih resonate ke kalian, karena 1 file saja misalnya itu pastinya tidak akan semua resonate ke semua orang, itu pasti ya. Jadi saya ingin lebih resonate ke kalian, walaupun mungkin belum semua juga. Tapi semoga ini bisa menghibur kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian. Pilih dengan hati, jangan pilih dengan mata ya, karena gambarnya kalian ketarik tidak. Tetapi rasakan dengan hati, yang ketarik dengan kalian yang mana gitu. File 1, file 2 atau file 3. Oke, akan saya bacakan untuk file 1, zodiak Aries. Bulan November. Kita shuffle dulu. Udah jam 5. Oke, saya akan ambil 7 kartu. Untuk kartu tarotnya, kartu deck saya ambil 3. Oke. Bagaimanakah keuangan Aries di bulan November? File 1. Saya open untuk kartu decknya dulu. Ada emotional release ya. Di kartu pertama ada emotional release. Emotional release di sini mengartikan bahwa apapun yang terjadi di bulan November, keuangan kalian ya, kalian harus bisa bersabar. Kalian harus bisa kuat. Keep positive thinking, tetap positive thinking. Mungkin bulan ini sama Tuhan mungkin dikasih rezeki yang mungkin nggak berlimpah, karena Tuhan memberikan sesuatu yang lain. Mungkin kalian sehat, kalian diberi anugerah yang bukan berupa cuan ya. Jadi rezeki itu banyak, jadi tidak selalu uang. Walaupun yang kalian harapkan adalah uang selalu berlimpah setiap orang ya, tetapi terkadang kita diberi rezeki. Kenapa bulan ini rezekinya nggak begitu berlimpah, pas gitu ya. Bersyukur masih pas. Jadi jangan sampai kurang, masih cukup. Kalian butuh ada. Nah, di sini yang masih kalian harus perlu bersyukur itu. Biasanya kalau rezekinya itu dikurangi sama Tuhan, dilebihkan di tempat di sesuatu yang lain. Maksudnya mungkin kalian sehat, kalian fit. Di sini ada feminine energy di kartu kedua dan ada reunion of soul. Jadi feminine energy itu seperti yang saya bilang, mungkin sama Tuhan kamu lagi diberi sesuatu yang lain ya, mungkin bisa jadi hikmah lain. Jadi kamu harus bisa positive thinking. Makanya tadi ada emotional release yang menandakan bahwa kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu. Jika ada sesuatu yang tidak baik yang berhubungan dengan emosi kamu harus bisa pintar-pintar mengalihkan kesedihan kamu, kegundahan kamu, kekhawatiran kamu, lagi-lagi yaitu dengan sesuatu yang mungkin bisa kalian lakukan. Jadi jangan dibuat ngelamun, akhirnya malah kalian tambah sumpah. Bagaimanakah kartu tarot kalian? Di sini ada Six of Wands. Banyak pekerjaan yang harus kalian kerjakan di bulan November ya. Jadi banyak pekerjaan yang mungkin harus kalian kelari nih di bulan November. Kalau saya lihat dari aura yang file 1, Aries file 1, sebenarnya rezekinya kalau dari aura rezekinya memang ada, tetapi itu tadi seperti saya bilang bahwa di kartu pertama, di kartu deck ya, 3 kartu deck tadi menandakan bahwa ada sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang harus kalian perbaiki di sisi jiwa kamu agar kamu bisa lebih bersyukur. Lebih untuk bulan November mungkin ada pelajaran untuk dirimu lebih bersyukur apapun yang kamu terima ya. Kalau banyaknya rezeki yang kamu terima itu kamu bisa lebih bersyukur. Kamu harus bisa melihat hikmah lain yang terjadi pada dirimu. Six of Wands ya. Jadi sebentar. Bisa kartu kedua ada The Fool.
Memang kamu merasakan ingin terbebas dari sesuatu hal, mungkin ingin terbebas dari kamu punya sesuatu hal yang belum kamu bayarkan, ada kewajiban-kewajiban yang belum kamu selesaikan, banyak hal permasalahan yang kamu ingin keluar dari permasalahan keuangan dalam kehidupan kamu. Dan saat ini kamu kayak masih mencari cara apa yang harus aku lakukan lagi untuk bisa kayak menjadi bisa memutus benang yang mungkin mengikat dirimu selama ini, yang bikin dirimu resah. Ada King of Pentacle. Jadi rezeki kamu seperti saya bilang bahwa tidak yang ada, tetapi mungkin untuk kebutuhan kamu bulan November nggak begitu yang akhirnya kamu bisa berlebih, tetapi cukup pas pada saat kamu butuh ada. Jadi ini disyukuri ya. Di kartu keempat ada The Hangman. Meski ada King of Pentacle di kartu ketiga dan akhirnya ada The Hangman, ini menandakan bahwa memang seperti yang saya bilang berulang kali bahwa ada rezeki, tapi kamu harus berpasrah. The Hangman di sini adalah kamu apapun yang terjadi kamu bisa menghadapinya, ya, dengan berpasrah, dengan lebih. Di sini ada Five of Wands. Kamu harus tetap bekerja, tetap semangat. Ada The Hierophant. Ya, di sini kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap bekerja seperti biasanya, kamu harus tetap amanah dengan apa yang kamu lakukan. Jangan mudah menyerah, jangan melihat hanya hasilnya, tapi melihatlah hasil yang lain, bukan hanya hasil dari uangnya aja. Meski kondisi kamu memang ada Queen of Swords di sini, menandakan bahwa kondisi kamu memang agak tertekan untuk keuangan kamu. Banyak hal yang harus kamu lakukan, banyak hal yang harus kamu selesaikan ya di bulan November. Satu hal lagi, ingat bahwa mungkin kamu berharap berlebih rezeki kamu sehingga bisa banyak menutup hal yang mungkin harus kamu tutup ya, kewajiban-kewajiban yang harus kamu bayar. Tetapi kondisinya memang dari aura kamu harus lebih bersabar, harus kamu lebih kuat. Yang penting kamu bisa menyelesaikan masalah kamu di bulan November. Urusan bulan Desember kamu berdoa sama Allah bahwa sebenarnya setiap permasalahan itu, setiap bulan ada takaran rezeki kita, setiap hari itu ada takaran rezeki kita. Dan bagaimana kita bisa kayak punya rezeki lebih ya, pastikan bahwa kamu bisa bersedekah setiap bulannya biar kamu bisa upgrade. Kalau dengan kondisi mungkin keuangan pas-pasan, sebaiknya kamu coba di awal bulan sisihkan untuk dirimu bersedekah, karena sedekah itu bisa upgrade rezeki kamu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dirubah dengan sedekah. Mungkin dengan kamu berbagi, menyisihkan, ternyata rezeki kamu yang harusnya cuma 4, misalnya 4 poin, kamu bisa mendapatkan 5 poin atau 6 poinnya. Karena memang dengan berbagi kamu bisa berdoa di situ, minta kecukupan kepada Tuhan. Nah, pastinya semua agama ada ajaran seperti itu, saya yakin. Bagaimana Kak Asmara? Oke, untuk Asmara yang single ya. Single, yang pacaran dan yang sudah menikah. Saya bacakan yang single dulu. Di kartu pertama ada Five of Cups ya. Kamu lagi sedih nih, kamu lagi merasakan mungkin ada kejenuhan, ada sesuatu yang bikin kamu benar-benar bete, merasakan sesuatu yang berhubungan dengan cinta, ada sedikit rasa putus asa, ada timbul timbul turun, naik turun gitu ya timbulnya. Jadi terkadang kamu merasa masih mungkin kamu masih merindukan seseorang yang pernah ada di dalam hati kamu, masih belum bisa melupakan. Di sini ada Knight of Cup, dan kamu memang, kalau ada Knight of Cup berarti memang lagi bagaimana kamu berjuang untuk jiwa kamu, untuk melakukan hal-hal yang bisa melupakan si dia di dalam hati kamu. Di sini ada Twin Flames. Kamu merasa masih ada Jadi Twin Flames di sini memang kamu mungkin merasa masih ada kayak energi yang terkait antara kamu dan si dia, walaupun kalian sudah tidak bersama. Banyak hal yang masih kayak kamu merasakan sesuatu hal yang mungkin seharusnya sudah tidak ada untuk orang yang berpisah, tetapi kalian masih kayak merasakan kangen, merasakan rindu sama dia yang luar biasa. Di kartu terakhir ada Journey.
It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Jadi di sini memang kartu ini begini, menyarankan kamu untuk kamu harus bersiap untuk perjalanan baru untuk hidup kamu. Dan mungkin dari perjalanan baru yang kamu harus bisa kamu harus siap dengan apapun yang diberikan Tuhan untuk kamu saat ini. Walaupun mungkin rasa sakit, rasa sedih itu masih ada, tetapi kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa kalian tidak bisa bersama. Kalian tidak bisa bersama. Kamu punya kehidupan yang lebih baik. Kamu punya kehidupan yang lebih baik, ya. Kamu punya kehidupan sendiri. Kamu punya masa depan yang masih sangat-sangat panjang yang harus kamu pikirkan. Jadi untuk saat ini kamu lebih fokus ke masa depan kamu aja dulu. Ya, kamu harus bisa do something untuk sesuatu yang mungkin bisa untuk melupakan hal-hal yang bikin kamu bikin sibuk dulu lah biar kamu tidak terlalu sedih, ya. Oke, bagaimanakah yang berpacaran? Ada The Hermit, ya, dan ada Nine of Wands, dan ada Cased outdate thinking, condition replaying. Nah, di sini ada transformation. Di sini kalau saya rasakan yang hubungan berpacaran itu begini, kalian di fase dimana saling semuanya sudah kalian lalui, sudah lumayan hubungan kalian sudah lumayan lama, atau sudah lumayan bisa saling memahami satu sama lain, tetapi ada sesuatu yang mungkin tiba-tiba suddenly, ya, kamu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang kayak kurang yakin, mungkin ada sesuatu yang bikin kamu ragu di hubungan kalian. Kenapa di sini ada kartu The Hermit? Kalau pada saat kamu ragu, kamu bisa minta petunjuk nih sama Tuhan, ya, sama semesta. Kalau memang dia baik, dekatkan. Kalau mungkin tidak baik, bagaimana caranya Tuhan memisahkan kalian dengan baik, ya, tunjukkan hal yang tidak baik di antara kalian berdua. Lebih baik kalian memang berdoa, ya. Kalau memang ada sesuatu yang ragu, kalian harus jangan lakukan hubungan, apalagi tentang cinta, apalagi mau menikah misalnya, itu dengan keraguan. Jadi harus dengan keyakinan, ya, karena apapun jika hubungan kamu sudah mulai serius mau ke pelaminan, lebih baik mantapkan hati dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin hal yang bikin kalian di sini, ya, saya merasakan ada keraguan, dan keraguan ini mungkin bisa timbul dari orang sekitar kalian, tidak hanya dari dirimu sendiri, bisa jadi gitu. Jadi lebih minta petunjuk aja. Kalau kamu merasa comfort, merasa yakin, teruskan aja hubungan kamu. Kalau kamu merasa kamu yang lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu yang lebih tahu. Tetapi memang terkadang walaupun kita terkadang sangat yakin dengan apa yang kita lakukan, tapi kita juga butuh saran, ya. Kalau bisa, saran saya kalau untuk sesuatu yang seperti ini, ya itu tadi, benar-benar kamu minta petunjuk sama Tuhan, mungkin minta petunjuk bagaimana orang tua. Kalau orang tua kalian orang tua yang baik, bijaksana, bisa dikasih saran nih. Tidak melihat hubungan itu dari mungkin materi atau bagaimana. Jadi kalian bisa konsul dengan orang-orang yang bijak, orang yang bijaksana yang bisa kalian ajak bicara bagaimana hubungan kalian. Karena hubungan kalian sudah lumayan bagus, ya, kayaknya hubungan kalian sudah kalian jalani dengan baik. Banyak hal yang sudah terjadi, tidak mudah untuk kalian misalnya memutuskan sesuatu hal, ya. Bagaimana dengan yang menikah? Ten of Swords, ya, di sini, dan ada Seven of Swords. Kalian lumayan bulan ini lumayan ada hubungan kalian di keluarga kalian lumayan ada tertekan, ya. Di sini ada sesuatu kalian saling menyakiti mungkin satu sama lain di bulan November. Ada very sporting. It says that seeing is believing, but in fact the opposite is true believing is seeing. Oke. Jadi sebenarnya gini, jangan memutuskan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada faktanya, ya. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu di antara permasalahan pernikahan kalian, permasalahan keluarga kalian itu harus ada faktanya. Jangan mudah menyimpulkan pasanganku telah begini, jangan. Akhirnya di situ bikin dirimu chaos sendiri, bikin dirimu tertekan sendiri, ya. Akhirnya banyak timbul anak-anak pikiran yang mungkin dari prasangka tadi. Jadi buktikan dulu, selidiki dulu sebelum kalian menyimpulkan sesuatu. Saya lihat memang orang yang menikah di pada 1 Aries bulan November
lagi kayak auranya nggak bagus, lagi ada permasalahan di antara kalian berdua yang banyak harus kalian selesaikan, auranya lagi chaos banget, kalian kayaknya bulan November untuk komunikasi harus bagaimana, harus kalian bisa komunikasi yang baik. Jadi biar hubungan kalian menikah jangan sampai menjadi seperti tetangga ya. Jadi satu rumah jangan sampai seperti tetangga. Jadi itu memang perjuangan, misalnya kalau nggak salah satu yang memperjuangkan tetap untuk komunikasi, akhirnya nanti bisa ambiar nih pernikahan ya. Jadi harus bisa mengalah dan legowo untuk yang menikah. Memang menikah itu seperti itu. Jadi ini pasangan saya harus menerima karakternya begini, bagaimana ya ini bisa ini. Jadi apa ya, benar-benar harus memang menikah itu ujian lebih complicated, banyak hal yang lebih besar, makanya sampai di agama Islam aja disunahkan karena memang lebih berat, tetapi pahalanya juga lebih besar ya. Jadi kalian harus bisa kayak menerima semua hal yang telah engkau pilih, kamu pilih, dipilihkan Tuhan, dan mungkin ini yang terbaik. Jadi harus bisa legowo dan ikhlas, nerimo gitu ya. Oke, bagaimanakah kesehatan? Kesehatan untuk Aries Fire 1, saya lihat kesehatan untuk Aries Fire 1 kesehatannya kurang baik, kayak banyak tertekan, banyak sedih, jadi saya ada capek gitu ya, badannya itu capek, terus butuh kayak istirahat, butuh stress release gitu ya. Terus di sini lebih baik kalau sudah auranya lebih baik mungkin dibuat untuk lebih mendekatkan diri aja sama Tuhan ya. Angka keberuntungan 1 dan 3. Warna keberuntungan saya lihat lebih ke soft pink dan hijau. Mungkin pakai November biar aura kamu terpancar tuh itu tadi warna-warna yang ada kandungan hijau atau soft pinknya. Bagaimana Kak Aries Fire 2? Oke, untuk pile 2 saya buka kartu decknya ya. Ada change, ada sesuatu yang berubah. Kalau saya dilihat dari aura Aries pile 2 daripada Oktober, lebih baik di sini, lebih baik rezekinya. Kartu deck kedua ada It's All Good, bener kan apa yang saya lihat di kartu pertama tadi. Di sini ada change, ada sesuatu yang berubah daripada bulan kemarin, dan saya lihat dari aura juga bahwa itu lebih baik ya rezeki kamu di bulan November. Dan di kartu kedua ada It's All Good, semua baik-baik saja. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu worry. Ada anger, nah ada sesuatu yang bikin marah nih, ada sesuatu yang bikin dirimu akhirnya naik. Jadi rizkinya sudah bagus, tetapi biasanya ujiannya juga lumayan bagus. Jadi kalian harus ingat semuanya berimbang. Pada saat kamu di puncak, semakin puncak ujiannya juga sama. Karena tuh mungkin perimbangan untuk kita sebagai manusia, bahwa kita mungkin biar tidak lalai, biar tetap ingat sama Tuhan. Jadi seperti itu. Saya buka kartu tarot pertama, ada The Moon. Ada sesuatu yang berubah, sama dengan kartu pertama di kartu deck. Kartu tarotnya juga menandakan bahwa ada The Moon, ada gangguan juga ya, seperti yang saya bilang, ada perubahan tapi ada gangguan yang lumayan menyesakkan dada. Di sini ada Ace of Swords, tetapi kamu bisa mengatasi masalah kamu dengan baik. Ada mungkin ujian-ujian dari sekitar kamu, bisa jadi keluarga atau orang tua yang mungkin mengeluarkan uang menjadi yang bikin kamu sesek ya. Tetapi ingat, mungkin dengan kamu diberi rezeki lebih, bisa jadi ini masih rezekinya orang tua atau keluarga lain ya, kamu harus membantu atau bagaimana. Di sini ada Ace of Swords, kamu memang lagi kayak sesuatu hal yang kamu lakukan selama ini mulai menghasilkan di bulan November. Ada The Default, banyak hal yang bikin. Jadi gini, pada saat rezeki kamu besar, hati-hati, be careful kalau ada tawaran investasi, ada tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan. Jadi harus
kamu harus bisa kayak bijaksana, jangan termakan dengan rayuan-rayuan mungkin pada saat kamu uang banyak, usaha ini itu jangan dulu. Lebih baik kamu diamkan dulu, kamu simpan diri sendiri, kamu planning apa yang harus kamu lakukan. Ada Ace of Wands. Jadi memang karena itu tadi ya, baru saya sebut bahwa akan ada banyak hal yang mungkin tentang pekerjaan kamu itu tawaran-tawaran yang baik. Sebentar saya lihat dulu, ada Strength, ada The World, ya memang bagus. The Career. Nah, seperti saya bilang, pada saat rezeki kamu besar akan banyak, semuanya mendekat seolah-olah seperti memberikan tawaran, semua yang dulu mungkin tidak jadi teman menjadi teman. Dan di sini ada The Career. The Career itu gini. Jadi hati-hati, seperti saya bilang bahwa kamu harus hati-hati karena ada tawaran menarik, dan ingat kamu harus memilih hal yang lebih berkah, lebih aman. Jika kamu merasa hati kamu kurang pas, jangan dipaksakan walaupun ada misalnya ini sepertinya keuntungannya besar, tapi kalau hati kamu, dengarkan hati nurani kamu, jangan melihat dari hitung-hitungan logika, karena hati kamu yang feelingnya paling pas untuk saat ini ya. Jadi dengarkan hati kamu, dengarkan diri kamu. Oke, untuk keuangan, jadi kalian akan banyak hal yang mengejutkan di bulan November intinya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, meski kamu mungkin berlimpah dan banyak hal yang bisa kamu lakukan. Dan ingat, mungkin jika ada ujian dari keuangan juga yang akhirnya kamu mengeluarkan cuan agak banyak, ada permasalahan yang harus kamu selesaikan yang bukan permasalahan kamu, mungkin disitulah yang menjadi akhirnya nanti menjadi barokah untuk dirimu ya, biar kamu hidup kamu lebih berkah. Jadi kalau memang kamu mampu, lakukan, dan mungkin lakukan semampu kamu, dan kamu harus ikhlas. Bagaimana dengan asmara ya? Oke, bagaimana asmara yang single? Ada Six of Pentacles single, dan ada Ten of Pentacles. Semuanya berhubungan dengan koin, dengan ini, dan ada Keys of Cancer. Jadi sepertinya di sini saya lihat yang single lagi memang fokus pekerjaannya, lagi banyak hal yang ingin dia lakukan. Maksudnya gini, untuk cinta sebenarnya kalau di sini ada Six of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Six of Pentacles di sini kamu sebaiknya mungkin disarankan untuk bersedekah, karena Six of Pentacles itu memberi, namanya adalah orang memberi ke orang lain yang di situ mungkin bisa jadi jodoh. Bisa kamu berdoa dengan setiap, kalau di Islam setiap Jumat atau setiap subuh kamu bersedekah terus, tapi istiqomah, tapi rutin. Coba kamu lakukan itu, rutinkan dengan jadi bilang sama Tuhan bahwa gak usah bilang ke orang yang kamu kasih, tapi dalam hati aja pada saat kamu kasih orang, siapapun yang kamu kasih, semoga ini menjadi ridhomu Tuhan, menjadi kemudahan untuk saya untuk mendapatkan jodoh saya. Jadi mungkin banyak hal yang harus kamu perbaiki di sini ya, karena di sini ada kayak the temptation. Jadi ada sesuatu yang mengganggu kenapa jodoh kamu terhalang. Ada aura yang bikin aura kamu negatif. Nah, kenapa disarankan untuk bersedekah, biar mungkin menaikkan energi positif kamu, biar kamu bisa lebih, auranya lebih tampak ya. Terkadang begitu, terkadang sesuatu hal yang mungkin kamu tidak tahu selama ini, di kartu ini kamu diingatkan agar kamu bisa bersedekah. Ada the Castle. Jadi the Castle itu ada sesuatu yang mungkin menghalangi, bisa jadi seperti itu. Ada sesuatu yang menutupi di permukaan diri kamu. Jadi kamu nggak kelihatan, mungkin secara gaib atau secara sesuatu hal. Memang kadang orang itu kenapa sebel terus, memang auranya mungkin tertutup. Nah, kalau ingin aura itu bisa terbuka, itu tadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan yang mudah itu dengan cara bersedekah, beribadah dengan baik, ke orang tua juga baik. Lakukan hal-hal yang bikin, kalau memang kamu belum nikah, lakukan hal-hal yang bikin orang tua bahagia. Itu bisa kayak membuat Tuhan suka, Tuhan senang melihat dirimu. Akhirnya aura kamu tuh lebih terpancar, dan namanya itu lebih kayak berkah. Jadi kamu dapat berkat dari orang tua, juga berkat dari Tuhan, sehingga akan banyak kemudahan yang akan kamu bisa dapatkan dari semua. Jadi perlu kamu perbaiki mungkin sifat kamu, apapun yang kurang, mungkin selama ini kurang pengabdian kamu terhadap orang tua. Jadi seperti itu. Bagaimana yang berpacaran? Ada King of Wands.
ada Four of Wands. Nah, di sini ada kalian lagi bahagia, lagi kayak happy ya, yang berpacaran lagi happy, ada believe in magic, ada sesuatu hal yang kayak kalian lagi berbunga-bunga banget, banyak rencana-rencana yang kalian ingin ingin lakukan di masa depan. Jadi kayaknya kalau yang menikah ini saya lihat masih bling-bling, masih senang, nggak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan dan tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Bagaimana yang menikah? Ada Eight of Cups, ada The Hangman ya. Jadi yang menikah harus bersabar, harus bisa mengendalikan emosi, harus bisa mengendalikan hal-hal yang bikin diri marah terhadap pasangan ya. Walaupun menikah itu memang harus ngempet, harus menahan, walaupun mungkin kadang ada rasa marah terhadap pasangan, kecewa yang luar biasa, tapi kamu harus ngendem sepinter-pinter ngendemnya, karena balik lagi aku dikasih pasangan seperti ini yang terbaik dari Tuhan untukku. Jadi lagi-lagi harus ada yang dibuat seperti itu ya. Kamu harus bersolidaritas untuk hidup kamu, kamu harus berusaha untuk solid untuk terhadap suami kamu atau pasangan kamu. Apapun mereka, kamu harus bisa ngegowo walaupun mereka tidak sesuai ekspektasi yang kamu inginkan. Kamu harus bisa kayak oke, mungkin kalau untuk saat ini dia belum bisa berubah, mungkin lain kali. Jadi harus bersabar dan gunakan doa untuk bisa biar agar Tuhan merubah semua yang ada di pasangan kamu. Jika kamu tidak bisa dengan speak up, dengan perbuatan, dengan action kamu sudah kayak mentok, coba serahkan semua pada Tuhan, dan mungkin dengan kesabaran dan keikhlasan kamu ini akan memberikan kehidupan yang baik terhadap anak-anak kamu. Jadi kita nggak tahu, kadang kita dikasih ujian pasangan yang begini, tapi kita tetap tawakal dan ikhlas, kita akan diberi anak-anak yang luar biasa, kita tidak tahu. Jadi kita bisa kayak meredam karma buruk yang dilakukan oleh pasangan kita untuk anak cucu kita ya. Bagaimanakah kesehatan untuk Aries PL2? Kesehatannya Aries PL2 agak stres sih, tapi nggak stres ya, dia tapi masih bisa survive, masih sehat, tapi walaupun agak capek, banyak pikiran memang saya lihat. Jadi kayak ada pegel, pusing, migrain, punggung, pinggang tuh sakit semua ya, jadi kayak stres gitu. Perbanyak minum air putih pastinya, dan jangan lupa olahraga. Ini seperti mengingatkan kepada saya biar kita tidak gampang sakit sih sebenarnya memang, tapi terkadang memang karena kesibukan yang sangat tinggi ya, kadang memang suka nggak sempat, apalagi kalau mama seperti saya ya. Jadi memang kita harus menyempatkan untuk olahraga. Warna keberuntungan ungu, sama soft pink, sama putih. Jadi mungkin pakai di bulan November warna-warna yang ada warna-warna itu biar aura kamu lebih terpancar, lebih happy. Angka keberuntungan 3 dan 5. Bagaimanakah PL 3? Bagaimana keuangan Aries PL 3? Saya open kartu decknya dulu, ada masculine energy. Jadi kayaknya nggak perlu dikhawatirin ya. Jadi saya lihat auranya juga untuk Aries PL 3 itu bagus, dan kayaknya kalian banyak seneng, banyak gembira untuk keuangan kalian di bulan November. Di sini ada masculine energy, adalah kamu mendapatkan energi dari Tuhan, dari semesta, sangat bagus, sangat besar energi kamu di bulan November. Ada emotional release dan ada joy. Yes. Jadi kayak sama Tuhan tuh dikasih itu tadi, sesuatu yang bikin senang setelah mungkin di bulan kemarin kamu agak sesak di dada. Joy di sini menikmati, kamu akan bisa menikmati bulan November dengan sangat baik ya, dengan sangat bahagia. Ada Nine of Swords. Mungkin ada sesuatu yang harus itu tadi, kalian harus bisa menerima apapun yang terjadi pada saat ujian, ada rezeki besar
biasanya memang ujiannya juga lumayan. Jadi hati-hati. Kamu adalah sosok yang kuat. Di sini ada strength. Kamu adalah orang yang kuat. Kamu adalah orang yang bisa menghadapi apapun. Kamu bisa mengatasi apapun. Di sini ada page of wand ya, sepertinya ini ya. Ini ada page of wand. Kamu bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Banyak hal yang bisa kamu lakukan karena pekerjaan itu sudah ada di depan mata, tinggal kamu bagaimana mengerjakannya dengan baik. Kamu harus tetap amanah ya. Ada the Queen of Pentacles, dan di sini ada the King of Wands. Nah, di sini memang ada hubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kamu, pekerjaan kamu, yang bikin mungkin kamu harus. Kenapa di kartu pertama ada masculine energy ya, di kartu ini kamu harus bisa kuat, kamu harus diberi energi yang sangat besar, berarti kamu bisa tegar menghadapi bulan November. Dan rezeki kamu juga alhamdulillahnya lumayan, mungkin berimbang, yang bikin stres juga lumayan. Ada banyak hal yang pekerjaan yang harus kamu selesaikan, banyak hal sekali yang harus kamu selesaikan dan bikin mungkin kamu sangat capek dan sangat stres. Tetapi ingat, kerja keras kamu itu membuahkan hasil. Jadi harus bisa kayak dirimu bersyukur ya, harus bisa menempatkan diri bahwa Tuhan pasti ngasih itu ada ngasih keseimbangan ya. Nggak mungkin takutnya kalau kamu hanya dikasih rezeki terus yang tanpa rasa capek, tanpa rasa lelah, tanpa ujian, itu malah menakutkan. Ya di sini ada perimbangan agar kamu tetap selamat, tetap berkah, tetap ada di jalan Tuhan. Jadi mostly saya lihat untuk Aries para 3 tidak ada masalah untuk keuangannya, cuma dia akan merasakan capek di pekerjaannya, di usahanya, mungkin di mungkin di sekolah kamu, kuliah kamu. Jadi memang harus capek karena banyak yang harus kalian kerjakan dan banyak yang harus kalian selesaikan, dan ada sesuatu yang bikin stres di tempat itu. Mungkin kamu tertekan ya, jadi kamu harus bisa lebih bersabar, kamu harus bisa lebih tenang, harus bisa calm down di bulan November biar aura kamu tetap terpancar dan tetap baik, dan akhirnya rezeki kamu juga mudah. Bagaimanakah asmara untuk Aries pada 3? Oke, asmara yang single. Oke, kartu pertama ada Seven of Wands dan ada Page of Swords ya, Seven of Wands dan Page of Swords. Di sini kamu saat ini lagi berjuang untuk hidup kamu lagi fokus ke pekerjaan kamu, berjuang di untuk masa depan kamu. Masih sih ada harapan bahwa agar kamu segera menemukan cinta yang mungkin pernah seperti cinta yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan memang di sini kartunya ada kartu I like you, lagi kamu lagi jatuh cinta pada seseorang ya, kamu lagi masih mencintai, ada rasa cinta yang besar pada seseorang. Walaupun kamu di sini tidak kelihatan, kamu masih menyimpan rapat dan kamu masih kelihatan bahwa kamu fokus bekerja. Dan memang kartu ini menandakan bahwa mungkin kamu masih bisa berharap untuk saat ini. Belum waktunya untuk mungkin nembak atau gimana, belum saatnya. Mungkin kamu harus sukses dulu, kamu harus berhasil dulu ya. Tunjukkan bahwa kamu orang yang keren. Bagaimana dengan yang berpacaran? Ada Seven of Cups. Nah, di yang berpacaran hati-hati ya, hati-hati. Mungkin akan ada sesuatu di hubungan kalian yang kelihatannya mungkin sangat menyenangkan, dan kayaknya kamu harus lebih hati-hati dengan hubungan kamu kali ini. Bukan berarti saya bilang kamu harus tidak percaya dengan pasangan kamu. Jadi gini, di sini ada be very honest ya. Jadi di sini kejujuran, tentang kejujuran. Ada sesuatu yang mungkin kamu harus bisa jujur terhadap pasangan kamu, atau kamu akan melihat sebuah hal yang kebenaran. Jadi bagaimana jika kamu mengharapkan sesuatu yang mungkin baik, ternyata kenyataannya kamu dapat pasangan yang tidak baik. Lebih baik kamu juga jujur pada diri kamu sendiri. Jangan kamu lanjutkan hubungan ini. Mungkin hubungan ini hanya sekedar seperti enjoy. Jadi kamu bagaimana sih bisa kayak enjoying each other ya. Jadi benar-benar bisa membahagiakan satu sama lain. Nah, di sini ada sense. Jadi memang di sini fata morgana ya. Jadi hubungan kalian tuh hampir saya bilang bahwa hati-hati, ada sebuah fata morgana di situ. Jadi kamu harus bisa teliti dan harus bisa jeli.
Jangan termakan fata morgana itu. Kamu harus bisa menerima dan bisa melihat kenyataan yang ada. Bagaimanakah yang menikah? Di sini ada temptation, ada gangguan di hubungan pernikahan kalian. Gangguan ini, pihak ketiga ini bukan berarti orang ketiga juga tidak, tetapi gangguan ini adalah di sini ada receiving what you need. Jadi kamu belum bisa terkadang menerima kekurangan masing-masing, kekurangan pasangan kamu. Di sini ada King of Pentacles dan ada Three of Pentacles. Ya, jadi memang ada sesuatu yang mungkin kamu merasa, pasanganku kok begini, harusnya begini, orang lain aja bisa begitu. Jangan bandingkan pasangan kamu dengan orang lain. Kamu diberikan Tuhan dia, karena dia yang bisa mungkin itu adalah hal yang terbaik untuk kamu. Hal terbaik itu begini, terkadang Tuhan ingin menyelamatkan kita diberi pasangan seperti ini. Tuhan akan berikan surga kepada kita kelak di sana karena kita diberi pasangan ini. Kalau kita bisa diberi pasangan seperti ini, kita bisa bersabar, kita bisa menerima dan tetap positif thinking dengan Tuhan dan tetap sabar, legowo, bagaimana ngomong pasangan kita dengan baik. Itu adalah hal yang luar biasa yang bisa kamu lakukan untuk dirimu, juga untuk Tuhan, bahwa pada saat kamu memohon apapun, Tuhan juga akan segera mengabulkan, karena kamu juga menunjukkan bahwa kamu menjadi seorang istri atau suami yang baik tanpa kamu harus melihat sisi negatif dia, begini-begini. Kamu lebih kayak, oke Tuhan, Engkau kasih aku seperti ini mungkin karena untuk menghapus dosa-dosaku, jadi untuk menghapus karma buruk yang ada pada dalam hidup. Jadi lebih ke digali hal-hal positif ya, karena nobody perfect dan tidak ada hubungan yang sempurna, pasti akan ada cekcoknya juga. Walaupun, jadi semuanya itu tergantung bagaimana kedewasaan kita melihat masalah di depan mata kita, di dalam keluarga kita. Kita bisa melihat masalahnya dengan baik itu dengan kebijaksanaan kita. Kalau kita tidak mengedepankan ego, tapi kita lebih kayak oke, memang hidup tidak harus mendapatkan yang kamu inginkan, tiba-tiba kamu dikasih seperti ini, bagaimana cara aku menghadapinya? Berarti ini adalah soal yang dikasih Tuhan untukku, bagaimana aku bisa menyelesaikannya agar suamiku atau istriku bisa jadi baik. Nah, itu PR-nya ya. Oke, bagaimanakah kesehatan untuk Aries file 3? Jadi kesehatannya saya lihat Aries file 3 hampir sama ya. Kalau Aries ini agak stres, maaf ya, ada tukang, kedengaran tukang karena masih bikin studio yang belum selesai ya. Jadi mungkin karena dengan suara tukang jadi agak ada intervensinya, sorry. Jadi kesehatannya memang agak, kalian harus kayak capek semua di punggung, capek semua itu biasanya kalian terlalu capek bekerja, stresnya tingkat dewa. Kalian butuh pijet nih, butuh semua yang bikin kamu masas tubuh kamu turis biar kamu nggak capek. Nah, jadi memang harus bukan otak kamu aja yang bikin pingin nggak hilangin stresnya dengan lihat film kesukaan apa gimana ya, tetapi badan juga butuh stress release dengan massage. Jadi banyak minum air hangat, mungkin banyak minum makan buah gitu ya, asam uratnya, kolesterolnya biar agak turun. Warna keberuntungan merah sama soft pink juga putih. Mungkin kalau kalian memakai ada warna-warna ini, kalian bisa lebih bright, lebih bahagia walaupun kalian sendiri. Jadi aura itu terpancar, jadi pengaruh pada saat kita pakai baju juga pengaruh ke aura kita. Terus angka keberuntungan 5 dan 7. Oke, semoga bermanfaat, semoga kalian juga terhibur, dan saya juga mohon doanya karena berjuang terus berkembang dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.